warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dosen pengampu Bapak Imhar MM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas setengah semester saya di semester 5 ini dengan materi aspek pasar dan strategi bersaing atau market and competition strategy. Adapun konsep dan pengertian pasar. Konsep dan pengertian pasar dapat dilihat secara sempit dan luas, yaitu pengertian secara sempit, pasar adalah tempat berkumpul dan bertemunya para penjual atau produsen dan pembeli yaitu konsumen pada suatu lokasi tertentu untuk melakukan transaksi. Pengertian secara luas, pasar adalah mekanisme bertemunya kepentingan konsumen dan produsen, merupakan sumber informasi bagi pelaku ekonomi, serta merupakan sarana dalam meningkatkan kepuasan konsumen maupun produsen. Demikian penting dan besarnya peranan dan fungsi pasar bagi pelaku ekonomi. Pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk dengan parameter atau ukuran-ukuran sebagai berikut. A. Jumlah pelaku ekonomi. Kelompok pasar produsen ditentukan oleh jumlah produsennya, sedangkan untuk pasar konsumen ditentukan oleh jumlah konsumennya. B. Keragaman produk atau barang dan jasa. Yang dimaksudkan dengan keragaman produk, barang, dan jasa adalah keragaman dari fungsi atau manfaat barang dan jasa tersebut. C. Halangan masuk, entry, pasar, dan keluar, exit, dari pasar, market barrier. Yang dimaksud dengan market barrier ini adalah tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi untuk masuk atau keluar dari pasar. Tingkat kesulitan ini bisa berbentuk teknologi produksi, bisa berbentuk investasi yang cukup besar, atau kesulitan dalam merebut konsumen. D. Jenis persaingan dalam pasar. Jenis persaingan yang dimaksud adalah persaingan usaha bisnis dalam merebut konsumen, apakah persaingan dalam harga, price competition, atau persaingan di luar harga, non-price competition. Dapat dilihat dua hal yang penting, yaitu A. Dari sisi kepentingan konsumen, makin banyak produsen atau mengarah ke persaingan sempurna adalah makin baik, karena pilihan makin banyak dan harga makin bersaing. Poin B, sebaliknya, dari sisi kepentingan produsen, makin sedikit produsen atau mengarah ke pasar monopoli adalah makin baik karena dapat mendikte harga jual dalam rangka meningkatkan laba. Selanjutnya, dari kedua hal di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu setiap perusahaan perlu memiliki strategi bisnis atau harga, produksi, dan pemasarannya untuk memperjuangkan kepentingan usahanya. Kemudian, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh bentuk pasar dari barang dan jasa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, negara yang diwakili pemerintah perlu melakukan intervensi pasar guna melindungi kepentingan masyarakat konsumen. Bentuk pasar dapat dikelompokkan 4 jenis, yaitu yang pertama, pasar persaingan bebas atau persaingan sempurna atau free market competition. Pasar persaingan bebas atau persaingan sempurna adalah pasar di mana pelakunya sangat banyak, barang dan jasa yang diperdagangkan relatif seragam, masing-masing pelaku pasar mempunyai peran yang relatif kecil terhadap pasar secara keseluruhan. Sebelum membicarakan pasar persaingan sempurna lebih rinci, berikut disampaikan asumsi yang digunakan oleh untuk jenis pasar ini sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembeli atau buyer dan penjual atau reseller sangat banyak dan mereka beraksi transaksi jual atau beli secara bebas atau independen. Kedua, tidak ada satu orang pembeli maupun penjual yang dapat mempengaruhi pasar karena porsi transaksi mereka sangat kecil dibandingkan dengan seluruh transaksi yang terjadi di pasar. Ketiga, produk yang diperjualbelikan para penjual dapat saling menggantikan atau substitusi, atau dapat dikatakan barang dan jasa yang diperdagangkan homogen atau uniform. Poin 4, tidak ada halangan atau barrier yang bagi penjual dan pembeli untuk masuk ke dan keluar dari pasar atau free barrier. Kelima, tidak ada pembatas harga. Harga barang dapat berubah atau turun dan naik sesuai dengan keseimbangan pasar antara supply dan demanded. Keenam, penjual dan pembeli mengetahui semua informasi yang diperlukannya untuk bertransaksi pada pasar persaingan yang betul-betul sempurna. Tidak ada ruang untuk diskriminasi dan kolusi. Dari uraian di atas terlihat secara konseptual pada dasar persaingan sempurna ini tidak ada produsen ataupun konsumen yang bisa mempengaruhi pasar. Oleh karena itu, maka keseimbangan pasar, harga P, dan kuantitas Q ditentukan oleh pasar, bukan oleh produsen atau konsumen.
Dengan menggunakan konsep ini, maka para produsen atau konsumen di pasar hanya menerima saja keseimbangan pasar, sehingga diistilahkan dengan price taker. Dengan demikian, maka kurva penilaian maupun kurva penawaran dari pasar persaingan sempurna ini adalah horizontal, sejajar dengan sumbu X seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sistem pasar monopolistik ini dikembangkan karena tidak adanya kepuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna atau pasar monopoli. Akan tetapi jika kita lihat dari struktur pasar monopolistik, maka sistem tersebut lebih mendekati pada pasar persaingan sempurna. Namun, para produsen akan lebih berpartisipasi di dalam jenis pasar tersebut untuk menghasilkan sebuah produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik sendiri. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Di dalam pasar monopolistik, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas pada setiap produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Kemudian ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang strukturnya cenderung kecil di mana penjual sedikit sedangkan pembelinya lebih banyak sehingga mengalami ketidakseimbangan. Pasar jenis ini dapat dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Lalu apa saja contoh dari pasar oligopoli? Yaitu industri semen, industri kendaraan bermotor, perusahaan rokok, layanan telekomunikasi, jasa penerbangan, produsen mie instan, pabrik handphone, transportasi online. Dan strategi bersaing. Di sini ada strategi bersaing, yaitu merupakan suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata target konsumen mereka. Dengan menyusun strategi bersaing yang efektif akan membantu perusahaan dalam mengembangkan, meningkatkan, dan memanfaatkan satu atau lebih keunggulan bersaing. Strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, walaupun lingkungan yang relevan sangat luas, meliputi kekuatan-kekuatan sosial sebagaimana juga kekuatan-kekuatan ekonomi. Aspek utama dari lingkungan perusahaan adalah industri dalam perusahaan bersaing. Kompetisi merupakan inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menentukan kelayakan aktivitas perusahaan yang dapat berkontribusi terhadap kinerjanya, seperti inovasi, budaya kohesif, dan implementasi yang baik. Strategi bersaing adalah usaha mencari posisi yang kompetitif yang dapat menguntungkan perusahaan dalam suatu industri. Pencarian area fundamental yang terjadi persaingan. Strategi bersaing bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan yang menentukan persaingan industri menurut Portner tahun 1985. Terdapat dua hal utama yang mendasari pilihan strategi bersaing. Yang pertama adalah daya tarik industri untuk keuntungan jangka panjang dan faktor-faktor yang menentukan itu. Tidak semua industri menawarkan kesempatan yang sama bagi keuntungan yang berkelanjutan. Dan sumber daya yang melekat pada suatu industri adalah salah satu unsur utama dalam menentukan keuntungan perusahaan. Hal kedua yaitu dalam strategi kompetitif adalah siapa penentu strategi kompetitif dalam suatu industri. Terdapat tiga tipe dasar dalam keuntungan bersaing, yakni kepemimpinan biaya atau cost leadership, dan diferensiasi atau differentiation menurut Portner 1985. Lalu apa pentingnya keunggulan bersaing bagi pelaku usaha? Adapun manfaat keunggulan kompetitif, yang pertama yaitu membuat suatu perusahaan dapat berebut dan mempertahankan posisinya sebagai market leader. Kedua, dapat mendukung kesuksesan suatu perusahaan dalam jangka waktu yang lama karena sifatnya keunggulan kompetitif tidak mudah ditiru. Dan ketiga, merupakan salah satu cara mengelola bisnis UKM agar sukses. Sekian dan terima kasih video yang saya buat. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.